BBM belum juga diturunkan, masa ancam aksi nasional 27 September mendatang. Indonesia yang bersatu, yang bersatu, yang berjuang bela bangsa, yang berjuang bela negara, yang melawan kezaliman, yang membangkang kezaliman, yang menegakkan keadilan. Angkat tangannya, takbir. Apa yang kita inginkan telah kita sampaikan, tapi dewan-dewan tuli telah kunjung menemui kita. Akan tetapi Tuan dan seluruh perwakilan fraksi tidak turun menemui kita. Oleh karena itu, kita mengultimatum, kita akan turun ke jalan dalam waktu yang dekat dan pastinya akan jauh lebih besar daripada ini. Dan juga kami dari Serikat Buruh, Partai Buruh, Serikat Petani akan aksi sampai bulan Desember, terus-menerus turun ke jalan. Habis ini di kabupaten-kabupaten kota seluruh Indonesia, kami akan gerakan untuk terus melakukan aksi bersama teman-teman mahasiswa dan elemen gerakan lain. 3 tuntutan: 1, tolak kenaikan harga BBM, tolak Omnibus Law. Yang ketiga, naikkan upah minimum 2023 sebesar 13%. Konstitusi kita kan memberikan kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Yang paling penting jangan rusuh, jangan anarkis, ya, sehingga menimbulkan kerugian. Jangan sampai ada yang merusak fasilitas-fasilitas umum. Yang paling penting itu. Kita mendengar kok, sangat mendengar, bukan mendengar, sangat mendengar. Sudah tahu pemimpinnya nggak benar, pemimpinnya ini pendusta, bahkan aro'aita laji yukacibubidin, itu surat Al-Ma'un, ini pemimpin pendusta. Jadi kalau pemimpinnya dusta, harusnya diberikan perlawanan, bukan didukung. Nah, perlawanan kita konstitusional, nggak boleh anarkis. Kita melihat kepentingan yang lebih besar, ya, kepentingan bangsa. Ya, ya mungkin beliau total untuk membangun bangsa, tetapi beliau belum punya kemampuan. Oke. Nah, jadi untuk menghindari pertumpahan darah sesama anak bangsa, contohlah seperti Pak Harto. Oke. Beliau dengan legowo menyatakan mundur, sehingga tidak terjadi pertumpahan darah sesama anak bangsa. Puluhan ribu massa dari mahasiswa dan buruh yang tergabung dalam gerakan buruh bersama rakyat usai menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat pada Selasa malam 13 September. Pantauan kantor berita politik RMOL di lokasi sekitar pukul 20.00 WIB. Massa gebrak membubarkan diri dan meninggalkan area Patung Kuda menuju arah Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Massa pun mengancam akan melakukan aksi yang lebih besar pada 27 September. Hingga berita ini diturunkan, masa aksi sudah tampak petugas pasukan oranye membersihkan sisa-sisa sampah dari debu jalanan. Gubernur Bengkulu Rohidin Mersya nongkrong bareng mahasiswa pengunjuk rasa. Demo BBM naik di Patung Kuda malah ricuh. Masa demonstrasi menolak kenaikan harga BBM di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat sempat ricuh dengan pihak kepolisian. Saat kericuhan terjadi, masa demo tolak BBM naik itu terlihat menyalakan flare di lokasi. Masa pendemo sempat enggan membubarkan diri hingga pukul 20.00 WIB Selasa 13 September 2022. Padahal batas waktu demonstrasi yang diizinkan hanya sampai pukul 18.00 WIB. Sekalipun begitu, pihak kepolisian tetap tenang tanpa terpancing massa yang melemparkan flare ke arah aparat yang berjaga-jaga. Sementara demo tolak kenaikan harga BBM di Patung Kuda sempat ricuh. Gubernur Provinsi Bengkulu Rohidin Mersya malah nongkrong bareng mahasiswa unjuk rasa yang mengepung gedung DPR. Demonstrasi menolak harga BBM naik di Patung Kuda, Jakarta Pusat sempat memanas. Massa menarik kawat berduri, membakar water barrier hingga melempar botol ke aparat. Dari pantauan wartawan yang bertugas di lapangan, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 17.39 WIB. Massa mendadak menarik kawat berduri yang terpasang melintang di sekitar lokasi aksi. Kawat berduri yang awalnya terpasang di bawah JPO ditarik sekitar 20 meter. Tak hanya menarik kawat berduri, mereka juga merobohkan barir dan melempar botol ke arah polisi yang mengawal demonstrasi. Hingga selepas pukul 19.00 WIB, massa masih bertahan. Pendemo tampak menyalakan flare, lalu melemparkannya ke arah polisi. Polisi tampak menghindari lemparan flare itu. Ada juga lemparan botol plastik dari arah massa ke arah polisi. Massa juga terus meminta brigade dibuka. Sebelum bubar, suasana demo sempat memanas karena massa menjebol kawat berduri hingga meletuskan petasan. Massa yang terdiri atas mahasiswa dan buruh itu membubarkan diri pada pukul 20.00 WIB.
Massa membubarkan diri ke Jalan Medan Merdeka Selatan sembari menyalakan flare dan bernyanyi lagu Buruh Tani. Terlihat para petugas kepolisian memadamkan beberapa titik api yang dibuat massa sebelum membubarkan diri. Massa diketahui membakar barikan hingga ban. Sementara itu, Polda Metro Jaya memastikan demo berakhir kondusif. Zulpan menyebutkan tidak ada tindakan represif yang dilakukan pihaknya dalam proses pengamanan demo. Aparat kepolisian tetap melakukan pendekatan persuasif kepada para peserta aksi. Kata Zulpan, tidak ada polisi yang terluka, masa aksi pun tidak ada yang diamankan dari jalannya demo hari ini. Sementara demo tolak harga BBM naik di Patung Kuda ricuh, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah bersama 19 anggota DPRD Provinsi Bengkulu turun ke jalan menemui ribuan massa aksi pada Selasa 13 September 2022. Ribuan massa aksi terdiri dari berbagai organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan seperti HMI, PMII, GMKI, BEM, PMKRI. Sembari nongkrong bareng Gubernur Bengkulu kemudian berdiskusi dengan massa aksi. Dia menerima dan menampung seluruh aspirasi massa. Hanya saja seluruh keputusan tak dapat diambil secara sepihak, melainkan berada di tangan pemerintah pusat. Rohidin mengatakan dia tidak bisa menghadirkan semua atau sebanyak 45 anggota dewan untuk menemui massa. Namun dengan anggota dewan yang menjumpai mahasiswa pengunjuk rasa sudah cukup untuk mewakili. Rohidin sangat mengapresiasi massa aksi yang tetap semangat untuk mewakili seluruh rakyat. Selain itu, massa menuntut lembaga pemerintah terkait untuk menangkap dan menindak tegas migas, mendesak pemerintah bertanggung jawab penuh atas kebocoran BBM subsidi, dan menuntut wakil rakyat Provinsi Bengkulu bertanggung jawab atas penderitaan rakyat. Puluhan ribu massa dari mahasiswa dan buruh yang tergabung dalam gerakan buruh bersama rakyat usai menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat pada Selasa malam 13 September. Pantauan kantor berita politik RMOL di lokasi sekitar pukul 20.00 WIB. Massa gebrak membubarkan diri dan meninggalkan area Patung Kuda menuju arah Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Massa pun mengancam akan melakukan aksi yang lebih besar pada 27 September. Hingga berita ini diturunkan, massa aksi sudah tampak petugas pasukan oranye membersihkan sisa-sisa sampah dari debu jalanan. Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah nongkrong bareng mahasiswa pengunjuk rasa. Demo BBM naik di Patung Kuda malah ricuh. Masa demonstrasi menolak kenaikan harga BBM di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat sempat ricuh dengan pihak kepolisian. Saat kericuhan terjadi, masa demo tolak BBM naik itu terlihat menyalakan flare di lokasi. Masa pendemo sempat enggan membubarkan diri hingga pukul 20.00 WIB Selasa 13 September 2022. Padahal batas waktu demonstrasi yang diizinkan hanya sampai pukul 18.00 WIB. Sekalipun begitu, pihak kepolisian tetap tenang tanpa terpancing massa yang melemparkan flare ke arah aparat yang berjaga-jaga. Sementara demo tolak kenaikan harga BBM di Patung Kuda sempat ricuh. Gubernur Provinsi Bengkulu Rohidin Mersyah malah nongkrong bareng mahasiswa pengunjuk rasa yang mengepung gedung DPR. Demonstrasi menolak harga BBM naik di Patung Kuda, Jakarta Pusat sempat memanas. Massa menarik kawat berduri, membakar water barrier, hingga melempar botol ke aparat. Dari pantauan wartawan yang bertugas di lapangan, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 17.39 WIB. Massa mendadak menarik kawat berduri yang terpasang melintang di sekitar lokasi aksi. Kawat duri yang awalnya terpasang di bawah JPO ditarik sekitar 20 meter. Tak hanya menarik kawat duri, mereka juga merobohkan barir yang melempar botol ke arah polisi yang mengawal demonstrasi. Hingga selepas pukul 19.00 WIB, massa masih bertahan. Pendemo tampak menyalakan flare lalu melemparkannya ke arah polisi. Polisi tampak menghindari lemparan flare itu. Ada juga lemparan botol plastik dari arah massa ke arah polisi. Massa juga terus meminta brigade dibuka. Sebelum bubar, suasana demo sempat memanas karena massa menjebol kawat berduri hingga meletuskan petasan. Massa yang terdiri atas mahasiswa dan buruh itu membubarkan diri pada pukul 20.00 WIB. Massa membubarkan diri ke arah Jalan Merdeka ke Jalan Medan Merdeka Selatan sembari menyalakan flare dan bernyanyi lagu Buruh Tani. Terlihat para petugas kepolisian memadamkan beberapa titik api yang dibuat massa sebelum membubarkan diri. Massa diketahui membakar barikan hingga ban. Sementara itu, Polda Metro Jaya memastikan demo berakhir kondusif. Zulpan menyebutkan tidak ada tindakan represif yang dilakukan pihaknya dalam proses pengamanan demo. Aparat kepolisian tetap melakukan pendekatan persuasif kepada para peserta aksi. Kata Zulpan,
Tidak ada polisi yang terluka, masa aksi pun tidak ada yang diamankan dari jalannya demo hari ini. Sementara demo tolak harga BBM naik di Batu Gunung